Oh. Cek. Jangan takut, coba jangan terganggu. Buat inovasi yang baru pada zaman ini dengan perkembangan yang banyaknya itu ada final statement dari Kang Hajar. Boleh kawan? Hadirin yang berbahagia, acara setelah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Sobri. Kepadanya kami persilakan. Oh, ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa berkumpul di pagi yang cerah walaupun sedikit-sedikit mengantuk. Tapi kita insya Allah tetap semangat ya di pagi hari ini. Oh iya, perkenalkan dulu. Kalian sudah tahu nama saya belum? Udah. Siapanya? Pasti. Oh iya, kirain Kang Gia. Ya, nama saya Hasbi Allah ya. Karena memang terkendala sinyal, saya memakai ini pemateri. Jadi kalian tahu nggak hari ini mau ada materi apa ini hari ini? Persidangan. Ada yang udah tahu sebelumnya persidangan itu gimana gitu? Jadi udahlah, lalu kita bahas materinya nanti dulu ya. Kita senang-senang dulu. Kalau misalnya sama saya mah awal-awal harus senang-senang dulu. Nggak usah bahas materi dulu lah ya. Jadi sekarang saya punya slogan baru. Jadi kalau misalnya saya bilang panik nggak, nanti kalian bilang panik lah, masa enggak gitu ya. Oke? Paham? Paham, Kang. Nanti kalau saya bilang panik nggak, panik lah, masa enggak gitu. Panik gara-gara apa, Kang? Panik lah. Nanti kalau ada yang ditanya gitu, ditanya sama pemakai nanti ada yang bilang panik nggak, panik lah, masa enggak gitu. Intro dulu, yuk 1, 2, 3, panik nggak? Panik lah, masa enggak? Enggak. Mantap. Slogannya. Tagline. Masih ada pada apa tagline TARP LPKS? Halo cik. Masih, Kang. Coba dites apa sih namanya? Ini. Bisa. Pindah. Rekening. Ayo ragu nih. Ayah BNI mah. BCA ayah mah. Nah, kita pindah ya di sini. Tagline tahun 2020, 2021. Cek. Ada fokus kan nih? Halo. Halo. Kalian udah pada makan belum?
Belum. Udah. Belum pada makan. Belum. Belum pada mandi. Yang belum mandi siapa yang belum mandi? Sadam. Hei, Sadam. Sadam masih tidur. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita cek semangat dulu lah gitu ya. Cek jargon. Jargon. Oh iya, kita cek jargon coba. Taruh LPKS 2021. Aduh, kurang kompak. Coba diulang sekali lagi gitu. Yang belum semangat dibikin semangat lagi gitulah. Kalau misalnya kalian belum semangat, coba lihat yang cewek-cewek yang cantik gitu loh. Biar bikin semangat. Kalau misalnya yang cewek yang kurang semangat, lihat cowok-cowok yang ganteng gitu tuh. Kayak saya. Diulang. Sekali lagi ya. Taruh LPKS 2021. Allahu Akbar. Mantap. Mulai. Ya, jadi karena emang waktu sudah terlalu siang ya. Jadi kita dikejar waktu gitu. Karena emang sudah siang, sudah panas. Banyak yang pada belum makan, belum mandi ya. Kelihatan dari muka-muka pada baru bangun tidur itu yang off cam coba dinyalain on cam. Kalian kalau off cam itu pada tidur itu kalian. Yang off cam. Itu Ine yang off cam. Sopa. Kalian kalau off cam itu tidur kalian itu. Sadam. Jadi luar. Nggak tidur. Itu Ine, Neng. Signalnya Kang buruk. Nanti yang tidur bakal disuruh review materi. Ya, jadi langsung saja ya kita akan sesi moderator karena waktu sudah siang juga. Karena sudah sangat panas hari ini. Jadi langsung saja hari ini moderatornya silakan dicatat jika ingin dicatat, jika tidak diperlukan silakan didengarkan, tapi jangan diabaikan. Kang, punten ke-mute kayaknya. Maaf ya, tadi disabotase. Nomor telepon jika kalian ingin mencatat silakan dicatat, jika tidak ingin silakan didengarkan. Nomor telepon 0838 2196 0557. Silakan isi yang 10.000. Alamat email iwantayo6@gmail.com. Alamat rumah Kampung Kerajaan RT 05 RW 02 Desa Jatiraga Silir Kecamatan Patok Besi Kabupaten Subang. Orang Subang ya. Riwayat pendidikan SDN Jatimulya 2011 Subang. SMPN 2 Patok Besi lulus 2014 di Subang. SMKT Mitra lulus 2017 Kerawang, dan sekarang UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Bandung. Riwayat organisasi Karang Taruna Kampung Karajan 2018 sampai 2019 Ketua Umum, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Miftahul Husna sebagai Wakil Ketua, HMJ Hukum Pidana Islam 2019 sampai 2020 sebagai Ketua Bidang Kode Etik dan Akhlakul Karimah, HMJ Hukum Pidana Islam 2020 sampai 2021 Sekretaris Umum, Ospay Kabinet Al Istiqomah Menteri Pemuda dan Olahraga, Keluarga Mahasiswa Pelajar Kerawang sebagai staf ahli bidang pers dan komunikasi. Mati, Cok. Oh enggak. Jadi memang spektakuler sekali ya moderator kali ini. Jadi kepada Pak Moderator waktu dan tempat kami persilahkan. Coba ini disambut dengan tola'al. 1, 2, 3. Ulang.
Ulang, nggak kompak. Nyalain dulu. Itu mic-nya dinyalain, mic-nya on cam. Halo. Ayo diulang. Ayo on mic. On cam, on mic. Ayo kita sambut tidak bisa moderator kita dengan bacaan Tola Al-Badru. 1, 2, 3. Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, mantap. Yang baru bangun tidur, sok cuci muka dulu. Yang udah bangun, fokuskan pikirannya, buka telinganya, buka hatinya supaya materi yang akan disampaikan oleh pemateri bisa kita cerna. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi ya, tadi terima kasih banyak buat MC yang telah memperkenalkan. Karena emang MC ini luar biasa ya, lebih luar biasa dari saya, senior saya ini. Jadi panitia mohon nanti dikaji ulang ya, yang mana moderator, yang mana MC. Harusnya MC jadi moderator gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Tadi sekilas perkenalan dari saya. Terus juga tadi malam mungkin kita sudah bertaruhan ya di pengenalan OSPAI. Saya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tadi malam juga sempat mengenalkan sedikit tentang Kemenpora. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang tahu sekarang materi apa? Persidangan. Persidangan ya teman-teman. Sidang apa nih kira-kira? Sidang isbat, sidang munakosa, sidang komprehensif, Sidang pleno. sidang pleno. Oke, teman-teman mungkin di sini kan udah semester 2 ya. Juga banyak yang telah melaksanakan OSJUR ataupun ospek jurusan. Ada yang offline, kemarin BSA offline, terus juga ada beberapa jurusan yang offline, ada juga yang online. Nah tentunya di OSJUR itu kita memiliki materi persidangan. Nah mungkin metodenya hampir sama ya teman-teman untuk persidangan tersebut. Nah mungkin nanti bisa ditambah oleh materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Nah sebelumnya teman-teman, ada yang pernah ikut sidang pemilihan ketua angkatan sebelumnya di jurusannya, di organisasinya? Pernah. Pernah. Oke, mantap. Jadi cek teman-teman. Apakah suara saya ada? Ada. Tadi nyampe mana tadi? Sampai persidangan. Ikut sidang. Oh, pernah ikut sidang ya? Pernah. Ada yang tadi yang komen udah ikut mapaba, mantap. Sebentar ya teman-teman, kita menstabilkan sinyal dulu.
Cek 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 cek. Gimana? Gimana? Suara saya jelas. Suara saya jelas? Terdengar. Lanjut ya. Teman-teman masih banyak yang sudah mengikuti. Cek. Mau Kak? Banyak sekali mungkin dari teman-teman yang sudah ikut persidangan. Nah, sekarang itu agendanya materi persidangan. Nah, setelah materi persidangan, kalian akan kata mempunyai niatan gitu ya untuk mengkoordinir teman-teman katanya. So, sebelum kalian ikut Oke, balik lagi ya. Ini gangguan sinyal. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Tanpa banyak basa-basi juga kita udah lumayan siang ini. Kita langsung saja bacakan CP pemateri pada materi persidangan kali ini. Mohon disimak. Juga kalau misalkan mau dicatat, silahkan dicatat karena pemateri persidangan kali ini sangat luar biasa sekali. Oke, CP pemateri, nama Jihad Gupaya, tempat tanggal lahir Ciamis, 17 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, status nih bagi teman-teman ukhti al-ihsan, status dari pemateri ini sudah menikah ya. Jadi janganlah cari-cari kesempatan. Nanti banyaklah yang lain. Tadi kayak MC itu masih statusnya single gitu ya. Jadi janganlah mencari ruang yang mungkin istilahnya sudah berat gitu ya. Ini statusnya sudah menikah, kewarganegaraan Indonesia, alamat rumah Cibulu Hilir, RT RW 0103 Kecamatan Cilenyi Kabupaten. Jadi masih di sekitaran Pondok Pesantren Al-Ihsan. Emailnya jihadgupaya@gmail.com, telepon 0823 187 64 22. Riwayat pendidikan formal, sekolah SDN 1 Kertaharja tahun lulus 2008, MTS Serba Bakti Tasikmalaya tahun lulus 2011, MA Serba Bakti Tasikmalaya tahun lulus 2014, UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun lulus 2018. Pendidikan non formalnya di sini tertera LDKS Kementerian Dalam Negeri OSPAI tahun 2015 serta organisasi-organisasi OSPAI Al-Uswah Jabatan Staf Kemendik tahun 2015 sampai 2016, OSPAI Al-Harokah Staf Kemendik tahun 2016 sampai 2017, terus yang terakhir OSPAI Al-Musyarakah Sekjen atau Sekretaris Jenderal tahun 2017 sampai 2018. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih Bapak Moderator Kang Iwan Junior. Lucu ya namanya ada juniornya. Kurang harusnya junior itu ya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa bertatap muka walaupun secara virtual gitu ya. Terakhir saya pernah bertatap muka juga dengan teman-teman LPKS 2016 ya. Di sekarang baru yang pertama kali LPKS 2021 dengan virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan LPKS itu. Suara saya jelas? Jelas, Kang. Jelas, Kak. Baik, host, punten ininya share screen-nya. Kita masuk saja langsung ke materi. Materi kali ini tentang persidangan ya. Persidangan mungkin teman-teman tidak Iwan akhwat semuanya yang sudah pernah ikut sidang. Mungkin ini agak pesen ya dengar materinya. Tapi jangan, saya harap tidak merasa bosan karena teman-teman yang sudah ikut sidang, saya harap bedakan persidangan dengan di HMJ ataupun di organisasi ekstra mahasiswa dengan persidangan yang akan nanti dilakukan di pesantren gitu. Jadi sebenarnya di pesantren ini kalau ada teknis musyawarah yang lebih baik dari sidang, yang lebih beradab lah, tanda kutip gitu, kayaknya menggunakan itu. Di persidangan ini diadopsi dari kita memakai cara persidangan organisasi-organisasi secara umum gitu. Baik, kita masuk. Yang pertama, next. Nah, pengertian sidang. Saya yakin teman-teman sudah bisa menginterpretasikan, begitu menjelaskan tentang pengertiannya. Kita garis bawahi bahwa sidang itu udah ada dicetak biru tebal ya. Forum formal. Jadi sidang itu forum formal, bukan informal, tapi acara resmi begitu ya. Forum resmi yang menghasilkan keputusan. Kata kuncinya itulah. Forum ataupun kumpulan resmi begitu yang menghasilkan keputusan, dan keputusannya itu mengikat untuk orang yang terkait dengan perkumpulan itu. Jadi kita sederhanakan persidangan itu forum formal yang menghasilkan keputusan. Kalau kita di pesantren mungkin musyawarah, gitu. Sederhananya musyawarah untuk menghasilkan keputusan yang mufakat. Nah, di sini juga kan keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Jadi keputusan ini mengikat bagi anggota atau yang terkait dengan organisasi itu. Ya. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final. Jadi sifatnya final sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan itu. Pokoknya hasil keputusan itu harus dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi tersebut, begitulah elemen organisasi tersebut. Boleh, next. Ya, next. Hostnya ada? Gitu ya.
Sekarang sidang itu ada beberapa macam. Saya di sini tuliskan sidang menurut forumnya ya. Jadi menurut apa namanya? Ya, forumnya ada sidang pleno begitu. Jadi sidang pleno itu sidang yang diikuti oleh seluruh peserta. Jadi sidangnya begitu, acara sidangnya semua. Kemudian dipimpin oleh presidium sidang. Ya. Jadi sidang yang menurut quorum diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau, itu namanya sidang pleno. Kedua, sidang komisi. Sidang komisi ini bagian dari sidang pleno. Jadi nanti di pleno itu kalau ada pembahasan yang bisa dibagi-bagi begitu ya, bagi sub-sub, itu bisa dilakukan sidang komisi. Nah, sidang komisi ini masing-masing komisi yang ditentukan oleh sidang pleno. Jadi nanti peserta untuk sidang komisi ini atau anggota ini pemimpin sidangnya siapa? Sidangnya itu yang menentukan bantu kalau apa ada tingkat daerah apa namanya musda bisa jadi gitu ya, tingkat nasional munas atau bahasanya ubes musyawarah besar dan sebagainya. Itu bagaimana organisasinya. Baik, next saja. Selanjutnya setelah macam-macam sidang, kita akan masuk ke unsur-unsur dalam sidang. Jadi dalam persidangan itu harus ada unsur-unsur yang ataupun syarat yang mengharuskan ada. Kalau tidak ada itu bisa jadi tidak terjadi sidang. Yang pertama peserta sidang. Jelas peserta sidang ini harus ada. Ya, kalau tidak ada pesertanya berarti tidak terjadi begitu ya. Peserta sidang. Jadi kalau ada perkumpulan 2 atau lebih orang berkumpul melakukan kesepakatan, bisa ini lakukan sidang, harus ada, jadi harus ada yang menjadi peserta. Kemudian yang kedua ada pimpinan sidang. Ya, nanti jelaskan selanjutnya pimpinan sidang di persidangan organisasi disebut secara umumnya itu disebut presidium. Kemudian ada tata tertib sidang. Ya, tata tertib sidang ini yang mengatur jalannya ininya tetap kalau berarti saja ada keputusan atau keputusannya itu tidak resmi begitu ya, bisa jadi nggak usah disidangkan saja, ya, rapat biasa saja. Kemudian perlengkapan sidang mulai dari tempat acara, ya tempat acara ini harus memadai gitu ya, karena sidang ini biasanya momen-momen yang bukan krusial, bahasanya itu momen-momen yang ditunggu-tunggu dan banyak. Kalau di organisasi lain persidangan ini bisa dijadikan ajang untuk berkompetisi gitu ya, gitu ya. Kadang bisa jadi disalahgunakan untuk mengambil kekuasaan dengan kepentingannya dan sebagainya gitu. Pak, tempatnya ini harus yang representatif gitu. Sekarang bagaimana tempatnya ya, karena di pandemi ini ya, ini menjadi sesuatu yang berbeda ya, dilaksanakan nanti akan secara virtual. Teknisnya gimana nanti panitia akan menjelaskan. Jadi saya hanya menjelaskan teknis sidang secara umum gitu ya. Nanti untuk secara online-nya nanti dijelaskan oleh panitia. Kemudian pelengkap tempat tadi ya, kemudian palu sidang,
Apalagi kalau misalnya di ruangan perlengkapan yang lainnya, proyektor dan sebagainya itu harus perlengkapan sidang yang dibutuhkan ketika berjalannya sidang itu harus ada. Next. Sekarang peserta sidang. Nah, peserta sidang ditentukan berdasarkan tata tertib. Jadi semua ketentuan itu ada di tata tertib termasuk peserta sidang. Peserta sidang ini saya membaginya dua saja, ada peserta begitu, atau bisa jadi di organisasi lain namanya peserta penuh. Yang kedua peninjau. Nah, jadi peserta penuh, yang kedua peninjau. Kenapa ada peninjau gitu ya? Sudah menjadi organisasi, bisa jadi organisasi yang besar begitu ya. Sudah ada tidak hanya organisasi baru, tapi ada orang-orang kayak alumni dan dewan guru dan sebagainya itu menjadi bagian organisasi kita, tapi tidak masuk ke peserta penuh atau peserta, tapi hanya menjadi peserta peninjau. Kayak yang pertama, hak peserta. Nah, hak peserta ya, peserta penuh itu punya yang pertama hak bicara. Jadi mengungkapkan pendapat gitu ya. Kemudian menyela ketika persidangan gitu, instruksi dan sebagainya, itu hak peserta. Kemudian hak suara. Hak suara itu hak peserta untuk memberikan suara ketika ada misalnya voting begitu ya, itu boleh. Ketika misalnya tidak bisa dengan lobbying, akhirnya dengan cara yang terakhir dengan voting, itu hak suara dimiliki oleh peserta. Kemudian hak memilih. Hak memilih ini kalau misalnya sidangnya bertujuan dengan pemilihan ketua. Nah, kayak kita kan ini kepentingannya salah satunya untuk persidangan pemilihan ketua angkatan. Jadi peserta itu punya hak memilih dan yang kedua hak dipilih. Jadi teman-teman kalau ada yang mau mencalonkan, teman-teman peserta itu punya hak untuk dipilih, untuk mengajukan menjadi ketua angkatan. Nah, kemudian apa bedanya dengan peninjau? Hak peninjau itu hanya punya hak bicara saja, tidak punya hak suara, hak pilih, hak memilih. Jadi hanya bisa memberikan penjelasan, pendapat begitu. Yang lainnya tidak, jadi dibatasi begitu. Next, selanjutnya yang harus ada di persidangan itu pemimpin sidang tadi. Pemimpin sidang itu dinamakan presidium sidang. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah atau SC. Secara umum gitulah. Jadi presidium sidang ini saya harap nanti yang akan menjadi presidiumnya itu yang sudah paham mekanisme persidangan, yang bisa menguasai persidangan gitu ya. Saya harapkan seperti itu, jangan sampai teman-teman yang belum pernah sama sekali untuk menjadi belum pernah ikut bersidang jadi presidium, minimal pernah ikut bersidang. Nanti saya harap panitia teman-teman yang jadi presidiumnya itu yang minimal pernah bersidang walaupun tidak jadi presidium gitu dulunya, tapi setidaknya tahulah bagaimana kondisi persidangan. Jadi saya harap ajang sidang ini bukan sebagai ajang untuk hanya untuk rame-ramean, tapi serius.
Yang pertama pembelajaran, yang kedua emang kita punya tujuan mencari kesepakatan putusan untuk melahirkan pemimpin begitu. Ya. Kemudian presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti yang disepakati bersama. Ya jelas ya, presidium ini harus bisa menguasai audiens, gitu ya, menguasai persidangan yang mampu cepat memberikan tindakan ataupun keputusan. Tapi keputusan dalam tanda kutip ya, maksud bukan memutuskan, tapi memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika persidangan terjadi sesuatu. Kemudian presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Maksudnya berkuasa ini bisa mengatur, jadi memastikan tata tertib ini dilaksanakan oleh peserta, gitu ya, ataupun oleh presidium. Jadi punya hak penuh untuk memastikan tata tertib ini dilakukan secara benar, sesuai dengan tata tertib. Next, kemudian tata tertib. Tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta saat sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai universal masyarakat ataupun nilai-nilai yang ada di, maksudnya itu pondok pesantren. Saya harap nanti teman-teman panitia itu sudah membuat draft, begitu ya, draft persidangan yang di dalamnya sudah ada tata tertibnya, sudah ada rancangan untuk sidang komisi, begitunya, pembahasannya sudah ada draftnya. Jadi tidak mentah. Jadi teman-teman peserta tinggal menilai saja. Kalau misalnya sudah ada tata tertibnya, tinggal ditilai saja nanti setuju tidak. Kalau ada kekurangan ataupun tambahan silakan. Ya jangan sampai nol sekali gitu ya. Dan saya harap tata tertibnya juga oleh panitia sudah dibuat sesuai dengan teknis virtual, kemudian sudah disempurnakan lah begitu. Jadi nanti peserta hanya mengkritisi saja yang sekiranya ada revisi gitu. Tapi benar-benar itu bukan dibuat-buat, tapi benar-benar istilah dalam persidangan. Istilah dalam persidangan ini banyak sekali ya. Oke, yang pertama itu istilah di persidangan ada yang namanya quorum. Quorum itu jumlah peserta atau syarat jumlah peserta sidang. Jadi sidang itu bisa dimulai atau bisa dilaksanakan kalau sudah terpenuhi quorumnya. Sudah pesertanya sudah sesuai dengan tata tertib. Maka sidang bisa dimulai. Kenapa? Ada siapa itu? Baik. Kedengaran? Cek. Kedengaran, Kang. Lanjutkan ya. Saya kecepatan nggak nyampaikannya? Tidak, Kang. Tidak, Kang. Lanjut ya. Sekarang tentang quorum, masih quorum. Jadi quorum ini tadi yang saya jelaskan tentang peserta itu ya. Hanya peserta penuh saja yang disebut quorum. Jadi peninjau itu tidak masuk quorum. Yang masuk quorum hanya peserta penuh. Next. Nah, ini bahasa istilah-istilah di persidangannya ada pending, menghentikan sejenak dikarenakan terdapat kendala teknis atau prinsip. Jadi kalau misalnya palunya hilang nih, nah itu pending dulu. Usah dipendingnya kalau palu hilang ya. Kemudian hal-hal prinsip gitu ya, presidiumnya
gimana sakit dan sebagainya, ataupun waktunya sudah habis waktunya untuk bersidang misalnya, maka bisa dipending ke hari selanjutnya. Jadi pending itu lebih lama daripada skorsing. Oke, next. Skorsing nanti kan sidang ya. Kalaupun misalnya di sidang itu misalnya kita ada lobbying mau mendiskusikan sesuatu di luar persidangan, boleh kita lakukan skorsing. Jadi menghentikan sidang sejenak di hari itu juga begitu. Beberapa menit atau beberapa jam lah, tapi tidak terlalu lama begitu. Next. Ada bahasanya lobbyingan, ada lobbying, proses diskusi antar peserta di luar persidangan. Maksudnya bukan di luar persidangan, di luar pengaturan pimpinan sidang. Jadi nanti diskors dulu sama presidium begitu, untuk peserta mendiskusikan sesuatu dengan di luar pengaturan pimpinan sidang. Next. Voting. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Nah, ini suaranya nggak? Oh ya, ada. Berdasarkan suara terbanyak setelah jalannya musyawarah mengalami kebuntuan. Jadi voting ini kalau kita mengambil keputusan tidak sepakat terus, ya dilakukan lobbying, masih tidak sepakat, susah mencapai kesepakatannya, maka dilakukan voting begitu. Jadi ini proses pengambilan keputusan terakhir di sidang. Next. Kemudian ada bahasanya PK, peninjauan kembali, mereview keputusan yang telah disepakati untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Misalnya di tata tertib sudah diputuskan, ternyata ada yang kelupaan. Itu boleh di PK kembali untuk dicabut putusan secara sementaranya itu, untuk di-review apa yang kurang ditambahkan begitu. Next. Kemudian ada interupsi ini yang ini ya, yang membedakan rapat dengan persidangan itu salah satunya ada interupsi ya. Saya cantumkan di sini interupsi yang populer saja. Sebenarnya interupsi ini banyak sekali, nanti bisa disepakati sesuai dengan yang nanti tercantum di tata tertib begitu ya. Ataupun kalaupun tidak, ini yang dilakukan secara biasanya di organisasi tersebut, saya ambil yang populernya begitu, yang sering ada, yang sering dipakai di persidangan, diantaranya interupsi point of order. Interupsi itu jadi menyela ya, jadi interupsi. Pertama, interupsi point of order, ya, meminta penjelasan ataupun memberikan biasanya ini terkait dengan teknis tambahan ataupun terkait dengan sesuatu yang harus dijelaskan. Nah, sifatnya teknis maupun non teknis sebenarnya ya, jadi informasi gitu ya. Kemudian ada interruption point of clarification. Nah, ini memberikan pendapat, memberikan penjelasan. Nah, kalau ada sesuatu yang harus diklarifikasi, ditanyakan kembali, boleh point of clarification. Kemudian interruption point of personal privilege. Nah, ini kebanyakan biasanya di kita itu yang privilege, kalau mau ke belakang gitu ya, izin pakai point of privilege. Padahal untuk interruption point of privilege itu ketika kita disudutkan begitu ya, kita berpendapat, kemudian ada yang berpendapat menyudutkan kita, ya, maka kita interupsi point of personal privilege. Jadi mohon menanggapi gitu ya,
untuk membersihkan nama baik, begitulah. Tapi kita seringnya izin mau ke toilet, privilege. Kalau disepakati nggak apa-apa lah. Yang penting terkondisikan sidangnya itu ya. Itu sih esensi persidangan itu, yang penting persidangannya itu berjalan dengan baik, begitu. Berjalan dengan apa itu? Lancar begitu dan menghasilkan. Nah, ini semuanya sebenarnya teknis buatan yang secara umum sudah dilakukan oleh organisasi. Next. Selanjutnya aturan ketuk palu. Nah, ini nih yang membedakan, itu ada dan palu sidang ya, antar pimpinan. Nanti kalau ada pimpinan dari sidang pleno ke sidang komisi, itu kan palunya dikasih tuh ke sidang, biasanya dikasih ke pimpinan sidang komisi, nanti diserahkan 1 kali ketuk dan menerimanya juga 1 kali ketuk. Mengesahkan poin per poin. Jadi kalau misalnya pembahasannya itu poin per poin ataupun bab per bab gitu ya, itu diketuk 1 kali, sifatnya sementara. Ketuk. Kemudian skorsing dan mencabut kembali skorsing. Skorsing 1 kali 15 kali 1 kali. Kalau skorsingnya 2 kali 15 menit berarti 2 kali itu. Jadi kalau menskorsing satu kali sekian menit itu 1 kali. Mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu. Jadi ini misalnya tentang tata tertib quorum 75% dari peserta yang dinyatakan sebagai anggota ataupun peserta yang peserta awal di absen 75% sudah quorum. Ternyata sudah ditetapkan, dipikir-pikir ada jangan 75%, nah itu boleh disebut kembali 1 kali diketuk lagi pakai tadi di PK ya, diketuk lagi untuk membatalkan terdahulu. Kemudian 2 kali ketukan. Nah ini saya yang tadi jelaskan, menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama. Jadi ketukan 2 kali ini, misalnya kita skorsing harus ada duanya, 2 kali 30 menit. Nah, ketrok 2 kali. Gitu. Mencabutnya juga skorsing 2 kali 30 menit saya cabut. 1, 2. Nah, stoknya 2. Itu yang disepakati di AISAN ya. Itu biasanya begitu. Jadi persidangan ini bisa saja sesuai dengan adat kebiasaannya. Jadi kalau misalnya ketika persidangan membawa organisasi yang lain, itu sebenarnya kurang beretika gitu. Karena masing-masing punya etika persidangan masing-masing yang disepakati begitu. Kecuali saya memberikan informasi boleh, tapi kalau menyangkal itu nggak boleh. Next. Oh iya, masih ada 3 kali ketukan. Oh ya, 3 kali ketukan itu membuka dan menutup sidang secara resmi. Kemudian mengesahkan putusan final. Jadi putusan di akhir, yang paling akhir gitu ya, itu diketuk palu 3 kali. Ketukan palu berulang-ulang, itu untuk menenangkan peserta ini ya, bukan yang 3 kali ya. Ketukan palu berulang-ulang itu untuk menenangkan peserta. Baiknya itu gunakan ini ada palu, jangan pakai yang ini, pakai yang belakangnya begitu. Tuk. Baik, next. Ya, itu ya tuh penonton. Oh, Sani. Ya.
Baik, lanjutkan. Coba refresh Masih kemarin. fokus? Siap, masih. Baik, sekarang nih permasalahan yang sering terjadi dalam sidang. Ya, nanti teman-teman juga bisa nanti menanyakan ya terkait ini. Permasalahan dalam biasanya yang pertama permasalahan di presidium. Salah satunya permasalahan dalam pengambilan keputusan. Ya, ini kadang kalau misalnya presidiumnya kurang berpengalaman, dia itu jadi ini gangguan mental gitu kan. Akhirnya itu karena belum tahu bagaimana teknis persidangan bisa jadi mempengaruhi psikologisnya untuk untuk mengambil keputusan. Jadi kadang bisa jadi labil tentunya ataupun ketika presidium kurang bisa memahami mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan, ini ada cara-cara melakukan pengambilan keputusan gitu ya. Yang pertama ada kualifikasi. Ini solusinya ya, lakukan proses kualifikasi. Kualifikasi itu saling menyatakan pendapat-pendapat di antara peserta. Jadi dengarkan dulu pendapat-pendapatnya begitu. Kemudian ada penjelasan. Ya, kalau ada pendapat dari peserta dan dipahami oleh presidium ataupun oleh yang lain, presidium juga bisa itu menjelaskan begitu. Tanyakan langsung gitu, menanyakan TikTok begitu ya. Langsung menanyakan maksudnya dan motivasi penggunaan yang logis. Jika berpendapat harus punya alasan. Jangan asal berpendapat atau ingin biar aktif gitu. Harus tapi dengan logika katanya, dengan alat berpikir gitu. Integrasi semua tempat sidang dijadikan alat yang harus pintar itu presidium harus dari sekian pendapat gitu ya. Saya sidang lebih aktif, memang harus dimiliki oleh presiden gitu ya. Gitu. Coba next. Sebelum ke sini, saya cek jargon tagline-nya itu apa? Baik, Ta'aruf dan LPKS 2001. Masya Allah, keren katanya ya. Panitianya is the best pokoknya. Ya. Dan benar-benar barok. Dinaungi rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya. Sekarang lanjut permasalahan selanjutnya.
kurang memahami aturan dan tujuan persidangan. Nah, ini nih yang biasanya mengakibatkan itu acapkali menjadi berlarut-larut, jadi lelet, bahkan orang tidak memahami aturan persidangan. Jadi minimal teman-teman ini paham nih materi ini kalau sidangnya mau lancar. Apa solusinya? Harus tadi saya sebutkan minimal memahami. Yang kedua harus persidangan. Persidangan ini membahas terkait apa, harus tahu. Itu sidang naonnya duka jangan ikut kalau belum tahu, jadi harus tahu dulu. Kemudian untuk apa sidang ini gitu. Jangan sampai berlarut-larut membahas tata tertib begitu ya, berjam-jam. Padahal tata tertib itu bukan tujuan dari persidangan itu. Tata tertib itu hanya justru pendukung untuk tujuan persidangan itu. Makanya nanti tata tertibnya disempurnakan panitia. Teman-teman tadi bahas, tetap dibahas. Nah, tapi kalau sudah disempurnakan ini tidak akan lama. Jangan sampai berlarut-larut membahas tata tertib. Gitu. Jangan terlena dengan idealismean gitu ya. Idealisme. Jadi jangan sampai hanya membahas tekniknya saja, tapi kadang substansinya kita terlupakan. Ingat, sidang ini hanya sebagai aturan begitu, ataupun prosedur untuk mencapai sesuatu secara sepakat. Kita ranahnya di pesantren, ya. Kita tempatnya ini kan pondok pesantren yang menjunjung tinggi adab, tata krama, etika. Jadi ketika ada pemilihan ketua angkatan, tidak bernafsu-nafsu untuk saling menjatuhkan ataupun memenangkan kepentingannya. Saya harap benar-benar musyawarahnya ini sebenarnya persidangan ini karena kita pesertanya atau ruang lingkupnya pesantren mahasiswa, kita pakai persidangan. Sebenarnya kalau cukup dengan musyawarahnya yang lebih sederhana dan disepakati, itu boleh dijadikan persidangan dengan persidangan pondok pesantren Ihsan punya ciri khas. Tidak selalu harus pakai mekanisme persidangan seperti organisasi-organisasi di HMJ ataupun organisasi di ekstra ataupun yang lainnya. Tapi karena memang belum ada mekanisme yang lain yang mungkin belum sebaik dengan mekanisme persidangan, maka dipakailah persidangan. Tapi tetap harus ingat, persidangan di pondok pesantren Ihsan yang pertama harus dijunjung itu, dikedepankan adalah adab, tata krama, etika. Itu sekian mungkin dari saya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya, saya sangat senang sekali kita sharing di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya serahkan ke Kang Iwan. Kang Iwan. Berdua saya di situ. Oke, siap. Coba lihat ininya, audiensnya. Saya mau lihat, buka dong ininya. Apa namanya? Kameranya.
kamera on cam. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak kepada Kang Jihan yang telah menyampaikan materi persidangan. Tadi banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari mulai pengertian sidang, terus juga unsur-unsur sidang, terus juga perlengkapan dalam persidangan, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Nah, untuk menopang berjalannya sidang ini dengan lancar, karena setelah dulu kita akan lanjut ke simulasi sidang. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, masih bingung nih tentang mekanisme persidangan, dan juga mungkin dulu ya teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, ini materi terakhir ya, manfaatkan waktunya juga nanti teman-teman mentor, tolong awasi teman-teman pesertanya buat yang aktif, yang on cam, yang sesuai dress code, nanti akan ada poin lebih. Karena kebetulan saya juga SC mentor, jadi semua penilaian-penilaian dari teman-teman mentor itu nanti rekapnya ke saya. Jadi saya lebih menekankan itu sih. Sok, silahkan manfaatkan. Karena nanti di akhir akan ada pengumuman Saya ingin bertanya kan? juga. Siap, Kang Iwan. Sama nih namanya. Sama. Keren emang nama Iwan, luar biasa ya. Sok, silakan Kang Iwan Setiawan. Siap, bismillah. Nama saya Iwan Setiawan, saya perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya Kang, tadi mengenai macam-macam sidang. Jadi ada sidang pleno, ada sidang komisi. Nah pertanyaannya, apakah sidang komisi ini masih bagian dari sidang pleno? Misalnya nanti saat proses sidang pleno, misalnya ada sesi di mana dilakukannya sidang komisi. Nah, apabila misalnya ada, nanti komisi itu tugasnya seperti apa ya Kang? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kang Iwan tadi bertanya. Oke, tampung dulu ya Kang Iwan, nanti sekalian jawabnya. Oke, satu lagi teman-teman. Saya boleh. Kak, izin bertanya. Saya Kak. Siapa di sana? Imam. Anak. Sebentar dulu, ini banyak yang nanya ternyata. Yang cewek dulu deh, yang ini dulu biar seimbang ya, nanti habis ini kita buka sesi pertanyaan lagi. Mana tadi yang mau bertanya? Saya Kak. Hana. Oke, silakan Hana. Sebelumnya izin bertanya Kak, di sini dalam persidangan kan ada istilah lobby ya, melobi gitu. Nah, melobi ini digunakannya pada saat kapan dan siapa saja yang bisa melobi gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Hana tadi bertanya tentang misalkan kita tidak sepakat, tidak di dalam forum itu tidak mendapatkan kesepakatan, ada jalur lainnya itu lobby. Nanti mungkin pemateri akan menjawab ya dari pertanyaan Kang Iwan dan juga Teh Hana, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong, tepuk tangan online buat keduanya. Oke, ya langsung saja ya teman-teman, kita simak lagi jawaban dari pemateri terkait dengan pertanyaan tadi. Silakan Kang Jihan. Baik, nggak apa-apa di sini. Siap. Bisa arisin ya. Nah, tadi yang pertama tentang sidang komisi ya. Jadi sidang komisi ini bagian dari sidang pleno sebenarnya. Ya, karena kenapa ada sidang komisi? Jadi ada di beberapa hal begitunya pembahasannya itu lebih mudah untuk disidang komisikan. Contoh misalnya ada pembahasan tentang ada banyak pembahasan. Misalnya ini agendanya ada pembahasan ADART, kemudian ada
pembahasan penentuan kriteria calon, ya. Dan satu lagi misalnya pembahasan tentang rekomendasi program kerja. Kan itu ada tiga kepentingan pembahasan. Itu kalau dilakukan pleno itu bisa berlarut-larut. Gitu. Boleh dilakukan pleno, boleh. Cuma ada mekanisme sidang komisi yang bisa digunakan. Maka yang 3 pembahasan itu dibuatlah sidang komisi. Dari asalnya 1 forum kita contohkan komisi yang pertama komisi A tentang ADRT, komisi B tentang kriteria calon, misalnya, persyaratan calon, yang ketiga tentang rekomendasi. Nah, itu nanti komisinya dibagi-bagi di sidang pleno, siapa saja yang ikut ke komisi A, siapa saja yang ikut menjadi komisi B dan komisi C, begitu. Nah, setelah nanti sudah dibagi, maka diskorsing dulu untuk sidang komisi. Nanti diskorsing, mekanisme skorsing misalnya 3 kali 15 menit untuk sidang komisi ketuk. Nah, setelah diketuk, maka setelah diskorsing baru dilakukan sidang komisi untuk membahas pembahasan tadi masing-masing komisi. Nanti setelah itu baru setelah habis nih waktunya masuk lagi ke sidang pleno dibahas for masing-masing komisi. Nanti kan di komisi ditentukan nih ketua dan sekretarisnya. Nanti ketua sekretaris itu menjelaskan hasil sidang komisi. Nanti dibahas di sidang pleno lagi. Gitu. Tetap disepakatinya begitu ya, Kang Iwan. Siap, terima kasih banyak. Paham? Siap, insya Allah paham, Kang. Cukup jelas, terima kasih. Udah pernah sidang sebelumnya? Kalau dalam lingkup perkuliahan belum, Kang. Waktu itu sempat ikutan organisasi gitu, tapi nggak sampai beres, nggak sampai ikut. Oh, siap. Baik, nanti bisa ikuti secara komprehensif ya di AISA, nanti ikuti, dan Pak Iwan harus aktif ya. Selanjutnya tentang lobbying ini dari Teh Ana ya. Teh Ana. Nanti katanya ini lobbying ini dipergunakan oleh siapa, begitu ya, Teh Ana ya? Iya, boleh digunakan oleh siapa saja gitu, Pak. Jadi lobbying ini digunakan oleh forum, ya, oleh peserta sidang. Jadi yang bisa menggunakan lobbying ini hanya peserta sidang. Gitu. Peserta Termasuk sidang kan, penuh atau peninjau, Kak? ini gimana ini ya? Gimana kesepakatan gitu. Sebenarnya peserta peninjau juga bisa karena punya hak bicara, tapi tidak bisa ikut memiliki hak misalnya di lobbying itu voting kursi kita dikasih waktu 15 menit misalnya. Boleh. Kan tetap nanti juga pasti keputusannya itu enggak di lobbying, tetap ditetapkan di pleno. Nanti tiap diskusi sama lobbyingin akhirnya saya 2 tetap diputuskannya di pleno. Jadi peninjau juga bisa ikut untuk
Ya, untuk gimana Tehana? Kepotong ya? Iya, tadi suaranya hilang, Kak. Sampai mana? Sampai peserta peninjau, Kak. Jadi intinya semua peserta boleh ikut lobbying gitu saja. Ya, paham? Udah pernah sidang? Untuk di perkuliahan belum, Kak, tapi di tingkat kayak SATA gitu. Terus di organisasi, alhamdulillah. Karena gokil. Oke, Kang Iwan dan juga Tehana, tadi terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga tidak puas ya, karena kita bukan alat pemuas, jadi harus terus mencari lagi dan lagi tentang materi persidangan ini. Terus dari teman-teman, terakhir nih, sebelum kita ditutup, tadi ada yang mau nanya, masih ada yang penasaran mungkin terkait materi persidangan, silahkan dua lagi boleh, deh kan? yang mau nanya, silahkan. Silakan, Kang Imam. Silakan, Kang. Sebelumnya izin bertanya, perkenalkan nama saya Imam Fadli dari Munte. Saya mewakili dari kelompok 7. Izin bertanya, Kang, tadi kan ada dijelaskan macam-macam instruksi. Ada instruksi point of order, instruksi point of information, instruksi point of clarification, instruksi, dan terakhir instruksi point of personal privilege. Sebelumnya mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk membandingkan atau bermaksud lain, karena dari macam-macam instruksi menemukan adanya instruksi point of justification. Instruksi point of justification ini sangat perlu. Kenapa? Karena fungsinya ini untuk menguatkan atau membenarkan pernyataan dari si yang mengorder. Apakah point of justification ini nantinya tidak digunakan, tidak dipakai, atau gimana, Kang? Oke, terima kasih Kang Imam. Nanti ya kita lanjut dulu ke pertanyaan tadi bahas. Terakhir. Izin untuk bertanya. Siapa di sana? Fadela. Silakan Teh. Baik, saya Fadela Syifa Andidi dari perwakilan kelompok 6, izin bertanya gitu ya. Kan di sini kita peserta pemilihan angkatan, apakah itu ada ketentuan dari Al-Ihsannya gitu, bahwa angkatan itu kan 2020 misalkan, ataukah kita membuat tata tertibnya secara kita gitu ya, sama-sama membuat tata tertib perihal kriteria dari untuk yang menjadi ketua angkatan gitu, karena kan kalau di kalau di himpunan dan yang kayak gitu ya, kalau misalkan lagi nggak ada gitu, ada campuran dari 2020, karena biasanya kalau misalkan sekarang tuh 2020 ya semuanya pure 2020 gitu. Nah kalau sekarang kan ada 2020, ada 2019, itu bagaimana? Oke, luar biasa sekali pertanyaan dari Teh Fadila ya. Oke, terima kasih banyak untuk dua penanya. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Kang Jihad, terkait dua pertanyaan tadi, silahkan. Baik, Kang Imam ya. Kang Imam, tadi apakah perlu ataupun apakah ada, mungkin ini pertanyaannya point of justification, karena
justification ini katanya, kata Kang Iwan, ini penting dalam persidangan untuk menguatkan pendapat orang ini. Baik, betul, dibolehkan. Kenapa tadi saya jelaskan? Tadi yang saya jelaskan itu yang sering maksudnya gitu ya. Kalaupun nanti ada point of justification, mangga silakan nanti cantumkan dalam tata tertibnya point of justification mengenai misalnya untuk menguatkan pendapat orang lain. Boleh sekali, silakan. Tambah lagi question of question, boleh untuk menanya ada yang lainnya lagi boleh. Yang penting disepakati di persidangan itu, begitu intinya ya. Untuk itu Kak Imam. Siap Kang, terima kasih. Udah pernah sidang Kak Imam? Sudah Kang, sudah. Udah. Apa sidang apa ekstra? Ekstra organisasi. Ya. Nanti bisa ini ya mengawal jalannya sidang, silakan. Nanti bisa nanti memberikan informasi juga. Kalau yang udah sidang bisa, kalau ada sesuatu yang misalnya menurut Kang Imam keliru. Silakan untuk terkait kriteria keterkaitan ini, saya serahkan ke panitia saja ya. Ini kan sekarang sudah ke pengurusan OSPAI Istiqomah. Jadi semua Pak Menteri boleh dijelaskan ketepatan harus sesuai angkatannya masing-masing, karena di Ta'aruf dan LPKS ini ada 2 angkatan itu Kang yang digabungkan, 2 angkatan dari mulai angkatan 2019 sampai 2020. Nah teman-teman, sebenarnya kembali lagi ya ke dalam persidangan, bahwasanya ketika nanti kan ada kriteria calon ketua angkatan, nah nanti di sana teman-teman bisa disepakati gitu apakah yang angkatan sekarang harus gitu ketua angkatannya dari 2019 ataupun bisa dari 2020 ataupun sebaliknya. Untuk di alisan sendiri itu tidak ada peraturan yang khusus terkait ketua angkatan, tapi ada budaya di kita biasanya budaya turun temurun. Jadi ketua angkatan itu merupakan semester yang ta'arufnya, misalkan sekarang banyak mayoritas angkatan 2019. Otomatis nanti ketua angkatannya 2019 ataupun sekarang 2020 nanti ketua angkatannya di 2020, tapi tidak menutup kemungkinan juga pas angkatan saya yang mencalonkan itu kan saya angkatan 2017, yang mencalonkan itu angkatan 2016, calonnya itu ada 2, lebih dari 2. Nah kedua angkatan itu nanti dikembalikan lagi ke forum gitu, kira-kira yang layak untuk menjadi ketua angkatan itu siapa. Untuk di alisan sendiri tidak ada peraturan yang khusus terkait seperti itu. Tapi ya kita rasional aja ya kalau ketuanya siapa gitu. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan juga. Itu sih teman-teman, terkhusus tadi buat Teh Fadila. Itu ya Teh. Baik Kang. Mana Teh Fadila? Oke. Teman-teman sudah siang ya, sebentar lagi zuhur. Barangkali itu saja Kang Jihad, barangkali ada closing statement? Boleh sedikit ya. Terima kasih Kang Iwan yang telah memberikan kesempatannya untuk bisa bertemu dengan Akang Teteh, Wan Ahwad, santri baru Al Ihsan yang sebenarnya sudah lama ya, tapi emang baru karena belum banyak yang belum pernah ke Al Ihsan ya. Ya, mudah-mudahan didoakan pandeminya COVID-nya segera sirna dari muka bumi ini, khususnya di negara Indonesia, di daerah Bandung, sehingga teman-teman bisa beraktivitas secara normal dan segera diam di pondok di Al Ihsan, gitu ya. Sedikit ketika bersidang ataupun nanti ketika teman-teman
berkecimpung di organisasi, di Ahisan, ada kata-kata pepatah yang saya dengar di pengajian di Ahisan dari Pak Ustadz Daju, lisanul hal afsahul lisanul maqal, gitu ya. Jadi kepasihan kepasihan perilaku itu lebih berpengaruh. Bahasa perilaku itu lebih berpengaruh daripada bahasa lisan. Jadi ketika nanti berpendapat, kedepankan dulu adab, etika, akhlak daripada kepentingan ataupun hawa nafsu begitu. Dan yang terakhir ada pepatah, walau tidak menjadi ikan besar di lautan, tapi jadilah ikan kecil di akuarium yang enak dipandang. Walau tidak bisa menjadi pohon yang besar di hutan yang memberikan oksigen banyak, tapi jadilah ikan hias di rumah-rumah yang enak dipandang, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, luar biasa sekali pemaparan materi dan juga tadi tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan terkait persidangan. Semoga teman-teman belum puas dan terus menggali informasi tentang materi-materi yang disajikan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dari pemateri juga tadi sudah closing statement dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu materi kali ini. Terus juga semoga kita bisa bersilaturahmi secara offline secepatnya, yang nanti tidak ada kegiatan dan juga sudah ada rencana kealisan, ditunggu di bulan Syawal ya teman-teman, karena dari pihak pesantren itu akan merencanakan untuk penerimaan santri baru itu di bulan Syawal. Nanti OSPE juga akan berkoordinasi lagi dengan keluarga pesantren tanggal berapa teman-teman santri baru ini harus kealisan. Soalnya masih banyak juga teman-teman yang belum menjadi santri baru ataupun masih menanyakan informasi-informasi kealisan, itu banyak sekali. Jadi teman-teman dimohon yang sudah benar-benar ingin dialisan, ditunggu itikat baiknya untuk bersilaturahmi. Kasar namalah mengamankan tiket di Al Ihsan gitu, karena banyak yang lain juga yang ingin gitu mondok di Al Ihsan. Oke, itu saja teman-teman, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Tetap semangat, teruslah berproses, juga semoga mulai acara awal pembukaan sampai sekarang mau penutupan, lelah dan bernilai ibadah. Mungkin itu saja teman-teman, saya serahkan atau kembalikan lagi ke MC Kang Hasbi. Gimana? Panik nggak? Halo. Gimana? Panik dong, masa enggak? Mantap. Duh, ini pada diam-diam pada ngantuk apa gimana ini? Tadi padahal materinya sudah semangat, moderatornya juga udah wow lah gitu. Wow gitu. Tapi kalian masih muram-muram gini, aduh. Kayak muka-muka yang baru bangun tidur. Coba cek jargon lagi, cek jargon. Panik nggak? Panik dong, masa enggak? Mantap. Gimana tadi? Seru nggak? Itu yang off cam. Aduh, itu pada tidur. Coba nyalain off camnya, yang off cam. Aduh, Ahmad Al-Bantani. Aduh, itu Al-Bantani ada 2 pada off cam. Ayo. Itu yang off cam nyalain. Kalian off cam tiduran itu, si Neneng tiduran. Neneng tiduran nggak Neneng? Nah, jadi yang off cam. Kan ya. Antara
kelompok kalian gitu. Cuman kelompok 1 itu kayaknya kurang aktif nih kelompok 1. Mana kelompok 1 ini? Coba kelompok 1 bersuara kelompok 1. Kelompok 1. Ente kalian ini nggak pernah ada yang nanya ya kalian? Kalian taruh ngapain sih? Coba kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Ahmad. Selain Ahmad siapa? Selain Ahmad. Adinda. Siapa lagi? Dua orang doang, 2 orang. Coba aku pengen ini dong, apa sih namanya? Dari kelompok 1 ya, karena kelompok 1 aku lihat kurang aktif gitu. Coba dari kelompok 1 kalian review persoalan tadi itu yang baru hangat tadi tentang persidangan gitu. Menurut kalian persidangan itu semacam seperti apa gitu? Coba perwakilan dari kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Yang off cam kelompok 1. Masih aja off cam. Itu si Imam, ente tidur wae Imam. Imam. Kelompok 1 nggak ada yang mau ngomong kelompok 1. Aku seperti ngomong sama tembok. Maaf Kang, sebelumnya Zoom-nya bentrok ini. Bentrok. Nah itu yang dimentorin sama Kang Iwan, kelompok berapa? Mana mentor? Aduh, seganti gitu. Coba kelompok 1, nggak ada yang berani kelompok 1 selain Ahmad, Adinda, siapa lagi tuh? Nita kelompok 1. Kelompok 1 nggak ada yang kelompok 1. Cek. Aduh, kelompok 1 sepertinya menghilang dari tes. Kang Miftah, ada nggak yang dimentorin sama Kang Miftah? Chung Hen. Kelompok berapa? 14, Kang. Kang Miftah. Hah? 14. Kalian kelompok berapa? 14. Coba kelompok 14 perwakilan yang dimentorin sama Kang Miftah ya. Coba dijelaskan review. Marahin kalian. Daya pikiran kalian ataupun seberapa tangkap konsentrasi kalian dalam mendengarkan materi gitu loh. Karena sayang kalian ketika misalnya kalian duduk di jajaran DPR, MPR kan kalian pasti ada sidang-sidang begitu yang mukul-mukul palu. Yang kerjanya mukul-mukul palu, pasti kalian nanti di DPR bakal megang ini gitu loh. Jadi sayang sekali kalau kalian tidak paham tentang materi mukul-mukul palu. Coba yang di kelompok 14 silakan. Ampun. Seperti ngomong sama tembok. Tak ada yang berbicara. Atau yang berani aja lah. Capek. Berani. Yang berani. Cek. Ada suaranya nggak? Ada Kang. Ada. Coba yang berani, yang punya mental baja gitulah, ataupun yang punya mental lebih gitu, yang saya suruh lah, capek saya nyuruh kalian tidak ada yang mau ngomong anjay. Coba kalian review materi tentang persidangan ini nih yang ada palu-palunya. Iya Kang. Siapa? Siapa? Ya. Yaya kelompok berapa Yaya?
20. Kelompok 20. Silakan ya kelompok 20 di review materi persidangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yaya Ramawati dari kelompok 20. Izin mereview materi persidangan tadi. Materi persidangan tadi pematerinya yaitu Kang Jihad. Nah, untuk sidang sendiri yaitu forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan. Nah, untuk jenis-jenis sidangnya sendiri ada beberapa macam, yaitu yang pertama sidang pleno, dan yang kedua yaitu sidang komisi. Untuk sidang pleno sendiri diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau, dan dipimpin oleh presidium sidang. Kemudian untuk sidang komisi diikuti hanya oleh anggota komisinya saja, dan pemimpin sidang dipimpin oleh pemimpin sidang komisi dibantu oleh sekretaris sidang komisi. Untuk syarat dan unsur-unsur sidang itu sendiri yaitu yang pertama ada peserta, kemudian pimpinan, tata tertib, keputusan, dan perlengkapan. Nah, untuk peserta sidang sendiri itu ada 2, yaitu peserta penuh dan peninjau gitu. Untuk hak peserta yaitu ada hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Dan untuk hak dari peninjau cuma ada 1, yaitu hak untuk bicara saja. Kemudian presidium sidang. Ini dipilih dari dan oleh peserta melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah atau steering committee. Nah, kemudian tugas dari presidium sidang ini untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang. Kemudian yang unsur selanjutnya yaitu tata tertib. Tata tertib itu hasil kesepakatan peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan universal masyarakat atau pondok pesantren. Nah, untuk istilah-istilah dalam sidang itu ada quorum, pending, skorsing, lobbying, voting, PK, sama interupsi. Untuk quorum itu adalah syarat jumlah peserta sidang untuk dimulai. Kemudian untuk pending adalah menghentikan sidang sejenak dikarenakan terdapat kendala teknis atau prinsip. Nah, untuk pending ini lebih lama dari skorsing. Dan skorsing hentikan sidang sejenak, lobbying, atau diskusi antara peserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. Yang selanjutnya ada voting, pengambilan keputusan suara terbanyak setelah musyawarah tidak mendapatkan keputusan. PK atau peninjauan kembali, review keputusan untuk diperbaiki atau dirubah. Kemudian yang terakhir ada interupsi. Interupsi sendiri tadi yang dibahas itu ada banyak, ada interupsi point of order untuk memberikan pendapat, untuk men-skorsing atau mencabut skorsing lawan final, dan kemudian ada ketukan palu berulang-ulang itu untuk menenangkan peserta sidang. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam persidangan, di antaranya yaitu permasalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini bisa dilakukan dengan kualifikasi, interpretasi, motivasi, dan integrasi. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu kurang memahami aturan dan tujuan persidangan. Solusinya yaitu harus tahu aturan sidang, minimal paham materi ini, kemudian tahu esensi persidangan, dan jangan melupakan substansi. Hanya itu saja, Kang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Siap. Baik, berikan aplaus kepada Yaya ya, kelompok 20. Aplaus. Mana nggak ada suaranya aplausnya? Mantap sekali ya.
Mantap sekali ini. Contoh ini Yaya siapa namanya? Yaya. Yaya Rahmawati. Dari Yaya mana asalnya? Asal. Besi Subang, Kang. Besi Subang. Kalian. Aduh. Ya, contoh ya seperti Yaya gitu. Maksudnya bisa menjelaskan secara gamblang atau bisa berarti Yaya itu termasuk orang yang fokus gitu, yang fokus terhadap mendengarkan pemateri sedang membawakan materi gitu. Jadi cuman yang saya sedikit kritisi gitu. Jadi bedakan instruksi sama interupsi gitu. Kalau instruksi itu untuk memerintah, kalau interupsi itu untuk announcement gitu. Jadi jangan sampai salah ya gitu. Intrup pakai K sama intrup pakai P, interupsi gitu. Jadi nanti kalau di persidangan jangan interupsi tapi intrup pakai P, interupsi gitu. Mungkin gitu. Yang lain. Satu lagi. Ada yang mau kita akan bertemu kembali jam 1. Jadi persiapkan diri kalian, mandi yang belum mandi. Dari tadi saya mencium bau amis gitu loh. Kalian para peserta ini bau amis. Bau amis you. Asik. Saya tunggu kalian di Alisan ya. Jadi kalian cepat mandi, cepat siap-siap bebersih. Karena nanti jam 1 kita kumpul lagi, kita ada praktek praktek sidang lah, kecil-kecilan. Jadi untuk kalian juga untuk bagaimana kalian agar supaya kalian paham untuk mukul 1 kali buat apa, 2 kali buat apa, 3 kali buat apa gitu. Jadi gitu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita kumpul lagi jam 1. Apabila saya ada kesalahan tolong dimaafkan. Yang tadi saya sebutkan orang-orangnya tolong dimaafkan ya, karena saya tidak serius. Maksudnya saya bercanda aja. Jangan sakit hati, jangan pernah baper sama hasbi Allah, karena namanya orang baperan tidak akan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.